Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, tidak mungkin bisa mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh bangsa lain atau bangsa asing. Karena di dalam proses interaksi dan transaksi, maka semua bangsa itu pada dasarnya saling menerima dan saling memberi. Nah, sehingga ada istilah peminjaman kebudayaan. Jadi sebenarnya istilah peminjaman kebudayaan dalam antropologi itu merupakan suatu hal yang tidak tepat, ya. Jadi paling tidak, kalau suatu bangsa mempunyai kebudayaan yang sama dengan bangsa lain, itu karena kebudayaan itu memang bisa ditiru, kebudayaan itu bisa diadopsi. Nah, karena diadopsi, maka kebudayaan itu bisa menjadi bagian dari suatu masyarakat. Ya, jadi bangsa Indonesia mengadopsi kebudayaan bangsa lain seperti kebudayaan India misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan meminjam, ya, tetapi mengadopsi kebudayaan asing, sehingga kemudian kita mendapatkan kebudayaan itu. Jadi seperti bahasa Sanskerta sebagai bahasa asing yang kemudian dipakai di Indonesia, terutama pada masa awal-awal abad Masehi, prasasti-prasasti tertua menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian ada huruf Pallava, meskipun ada juga huruf Pranagari atau Nagari atau Dewanagari yang dipakai, tetapi ternyata huruf Pallava ini lebih banyak yang digunakan. Nah, ini adalah merupakan pengaruh kebudayaan asing. Nah, kebudayaan asing tidak hanya dalam bentuk itu, ya, tetapi bisa juga dalam bentuk pemikiran. Nah, ketika bangsa Indonesia merdeka, maka bangsa-bangsa yang terjajah itu juga mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran dari bangsa asing. Maka di Indonesia bertebaran pemikiran-pemikiran. Ya, misalnya pemikiran mengenai nasionalisme, pemikiran mengenai imperialisme, kemudian pemikiran mengenai kolonialisme, kemudian pemikiran mengenai sosialisme, dan kemudian masih banyak, ya, karena tradisi pemikiran di barat terutama ini mengalami kemajuan yang pesat berkat munculnya para filsuf dari masa Yunani kuno, kemudian pada masa Renaissance, ya, dan kemudian juga pada masa modern. Nah, sehingga filsafat di barat ini sangat maju, dan tampaknya filsafat ini pun sebenarnya dipengaruhi atau disumbang oleh filsafat Islam, ya. Jadi filsafat Yunani banyak juga yang dipelajari oleh orang-orang Islam, dan kemudian orang-orang Islam menyumbangkan pemikirannya itu ke dunia barat. Nah, sehingga sebenarnya pemikiran itu tidak putus, ya, tetapi bersambung dari masa Yunani kuno
kemudian diperdalam oleh dunia Islam, kemudian dunia Islam menyumbangkan kepada Barat, sehingga Barat itu kemudian mengalami apa yang disebut Renaissance, ya. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran itu berkembang lebih modern, sehingga muncul filsuf-filsuf modern baik di Perancis, Inggris, Jerman misalnya, dan juga dari Eropa Timur. Nah, semuanya itu berpengaruh di Indonesia. Maka pada masa-masa kolonialisme, pemikiran-pemikiran dari Eropa Barat itu, Eropa modern, itu juga mempengaruhi, ya, cara berpikir para pejuang, ya, sehingga Soekarno pada usia yang sangat muda, ya, kira-kira tahun 1927-an, Soekarno menulis suatu karangan yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dipikirkan oleh Soekarno muda, itu merupakan pemikiran yang masih jernih, yang tentu saja berbeda dengan Soekarno tua. Jadi Soekarno tua mengubah nasionalisme Islam dan Marxisme menjadi nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, tentu saja pemikiran Soekarno tua ini sangat berpengaruh, ya, di dalam sejarah. Nah, sehingga di kemudian hari terjadi peristiwa yang sangat besar, ya, di Indonesia, yaitu terjadinya peristiwa G30 PKI. Ya, jadi bisa saja dikatakan gestok PKI. Jadi peristiwa itu karena terjadi semacam pergulatan pemikiran. Nah, karena pemikiran-pemikiran itu dijadikan sebagai landasan atau ideologi, maka yang terjadi di situ perang antar teori-teori filsafat dan juga ideologi-ideologi. Nah, kalau sudah terjadi perang itu, maka sejarah yang ditulis oleh para sejarawan yang berideologi nasionalisme tentu akan berbeda dengan sejarawan yang berideologi agama. Begitu pula dengan yang berideologi komunisme. Nah, perang ideologi ini terasa sekali, ya, kalau kita mengikuti misalnya diskusi dan juga dialog mengenai sejarah, di mana orang mempunyai ideologi-ideologi yang berbeda. Mereka mempunyai latar belakang filsafat yang berbeda. Nah, karena perbedaan inilah maka yang terjadi, sejarah akan ditulis berdasarkan landasan filsafat masing-masing. Nah, sejarawan Indonesia adalah sejarawan yang beraneka ragam. Sejarawan yang mempunyai ideologi yang juga beraneka ragam. Maka karena ideologinya beragam, maka yang terjadi, sejarah itu menjadi karya yang mungkin bisa bertolak belakang antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Jadi karena sejarah Indonesia itu memang merupakan karya kolektif, bukan karya pribadi, bukan karya perseorangan. Karena ditulis bersama-sama, maka di situ ada kemungkinan terjadi
saling beradu ideologi. Nah, karena ideologinya berbeda, maka bisa terjadi pertentangan ideologi atau perang ideologi. Nah, oleh karena itu, biasanya orang yang mempunyai ideologi tertentu itu akan merasa egonya yang harus dimenangkan. Jadi merasa bahwa ideologinya itu adalah ideologi yang paling benar, sedangkan ideologinya orang lain dianggap lemah atau bahkan salah. Nah, jadi dalam penulisan sejarah memang perang ideologi, perang teori, perang landasan filsafat itu akan tampak dari masing-masing sejarawan. Nah, padahal tadi sejarah Indonesia ditulis secara kolektif. Nah, kalau kita melihat misalnya sejarah yang ditulis oleh masing-masing sejarawan itu seringkali mempunyai versi atau variasi yang berbeda-beda. Nah, salah satu yang membedakan di antara mereka itu adalah ideologi, teori, atau filsafat yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran seseorang. Nah, sehingga kemudian penelitian A, ya, versi A akan berbeda dengan versi B, versi C, versi D, versi E, versi F, dan seterusnya. Jadi perang ideologi pada dasarnya di satu sisi ada untungnya, tetapi banyak juga kerugiannya. Artinya sejarah itu akan bisa membingungkan para pembacanya, ya, para pembelajarnya, atau para peneliti yang melakukan penelitian lanjutan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.